Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang psikofarmaka dan antidepresan. Psikofarmaka adalah sekelompok obat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat atau SSP dan memberikan efek pada aktivitas mental dan perilaku. Obat ini dalam terapi di gangguan psikiatrik yang mempengaruhi kualitas hidup pasien. Antipsikosis bermanfaat pada terapi psikosis akut dan kronik, suatu gangguan kejiwaan yang berat. Ciri terpenting obat psikosis adalah berefek antipsikosis, berguna mengatasi agresif, hiperaktif, labilitas emosional. Dosis tidak menyebabkan koma yang dalam ataupun anestesia. Dapat menimbulkan gejala ekstrapiramidal mengacu pada suatu kelompok atau reaksi yang ditimbulkan oleh penggunaan jangka pendek atau panjang serta medikasi antipsikotik yang reversibel atau irreversibel. Tidak ada kecenderungan untuk menimbulkan ketergantungan psikis dan mental. Antipsikosis atipikal suatu obat, yaitu contohnya adalah clozapine yang merupakan antipsikosis atipikal yang pertama dengan potensi lemah. Disebut atipikal karena obat ini hampir tidak menimbulkan efek ekstrapiramidal dan kadar prolaktin serum pada manusia tidak ditingkatkan. Antipsikosis tipikal dengan obat lain antara lain chlorpromazine ditingkatkan oleh dilavirdin, fluoxetine, fluconazole, dan paroxetine. Chlorpromazine memperkuat efek penekan terhadap SSP dan analgesik narkotika, etanol, barbiturat, antidepresan siklik, antihistamin, dan hipnotik sedatif. Chlorpromazine dapat meningkatkan efek amfetamin, beta blocker tertentu, dextromethorphan, fluoxetine, lidocaine, piroxetine, risperidon, ritonavir, antidepresan trisiklik, dan subrat CYP2D6 lainnya. Yang selanjutnya adalah anti-ansietas, digunakan dalam pengobatan simptomatik penyakit psikoneurosis atau sebagai obat tambahan lain yang mengandung unsur cemas atau ketegangan mental. Anti-ansietas dosis tinggi dan jangka lama dapat menimbulkan efek ketergantungan psikis dan fisik. Obat antidepresan adalah obat psikiatri digunakan untuk meringankan gejala depresi klinis. Yang paling sering digunakan adalah SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Berikutnya adalah jenis-jenis antidepresan. Pertama adalah SSRI atau nama lengkapnya adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Sekarang jenis yang paling sering digunakan adalah antidepresan yang paling sering digunakan saat ini. Mereka bekerja pada prinsip menghambat reuptake dan serotonin, neurotransmitter di bidang presynaptic neuron, sehingga meningkatkan jumlah serotonin pada sinapsis. Indikasi dari SSRI adalah depresi dan kecemasan. Efek sampingnya saluran pencernaan, mual, muntah, diare, insomnia. Jenis-jenis gangguan depresi adalah depresi kronis dan depresi manis atau mania. Depresi kronis, gangguan depresi yang bertahan lebih lama dari 2 tahun setelah dipastikan tidak adanya penanganan kurang tepat atau resistensi obat. Depresi manis atau mania bercirikan bipolar, terdiri dari 2 fase, masa depresif dan masa manis. Pada masa depresif, pasien mengalami gejala sesuatu sebagai hitam dan kelabu, dan perasaan seperti mati. Ini diselilingi dengan suatu periode manis yang bercirikan suasana kejiwaannya berbunga-bunga, hipereksitasi, dan aktivitas berlebihan. 2 adalah depresi vital, suatu bentuk depresi berat yang memiliki ciri-ciri gangguan tidur, bervariasi suasana sepanjang hari,
hilangnya perhatian dan kegembiraan dalam praktis semua aktivitas. Sudah selesai materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.